Halo teman-teman, selamat datang di channel Keep Learning. Pada video part 3 ini kita akan membahas terkait basic Excel function. Di sini ada 4 pembelajaran yang akan kita mulai pada hari ini, dimulai dari anatomi rumus pada Excel. Oke, jadi teman-teman, untuk setiap rumus di dalam Excel itu selalu dimulai dengan sama dengan, kemudian nama fungsi, dan diakhiri dengan argumen. Bisa terlihat ya teman-teman ya. Nah, jadi ini yang pertama ada tiga fungsi, tiga bagian. Itu ada di sama dengan. Nah, sama dengan ini bisa dibilang tanda wajib lah kalau misalnya kita mau mulai sebuah formula. Kemudian ini yang kedua itu nama fungsi. Nah, nama fungsi ini contohnya ada sum, kemudian ada min, max, dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, kemudian ini argumen. Argumen itu data atau rentang sel yang nantinya kita olah dari fungsi yang sudah kita pilih sebelumnya. Oke, kita langsung masuk ke materi dulu. Itu yang kedua, yaitu terkait fungsi aritmatika dan statistik dasar. Nah, nanti setelah ini akan kita contohkan terkait penggunaannya juga ya. Kayak dari sama dengan, kemudian fungsi dan juga argumen. Nah, sebelumnya teman-teman kita menggunakan sel referensi gitu. Misalnya dari B4, B5, B6, B7 gitu. Nah, ini kita bisa dibilang manual teman-teman. Terkadang itu bisa dibilang itu kurang efisien dan juga rentan kesalahan kalau misalnya teman-teman salah klik gitu. Untuk cara mudahnya, kita biasanya menggunakan sama dengan sum B4 sama B7 gitu. Nah, sum itu untuk menjumlahkan rentang data atau range secara instan dan menghindari kesalahan-kesalahan pengetikan manual. Sekarang langsung kita coba aja eksekusi di Excel. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, kita sebelumnya menggunakan sama dengan untuk totalnya. Mungkin untuk totalnya kita buat dulu aja ya supaya kelihatan. Nah, kita ganti dengan menggunakan sum. Nah, ini kita drag aja teman-teman. Bisa di drag, bisa juga teman-teman ketik ya. Nah, ini. Kemudian tinggal copy, paste. Nah, ini dia udah langsung terisi teman-teman. Jadi dari B3 B7, kemudian C3 C7 sampai dengan E3 E7. Namun teman-teman bisa lihat di sini, di pojokan ini ada segitiga kecil ya teman-teman ya. Segitiga kecil. Nah, ini tuh artinya apa sih gitu. Jadi arti dari segitiga kecil itu dia itu mendeteksi adanya kesalahan nih teman-teman. Jadi Excel itu dia itu menyadari kalau misalnya oh harusnya ada angka yang masuk tetapi tidak kita masukkan dalam formula gitu. Maksudnya gimana sih? Kita coba ya di Excel ya. Oke, kita coba contoh yang di shell B8 ini ya. Shell B8. Itu dia mendeteksi kalau misalnya Januari 2025 itu seharusnya masuk ke dalam perhitungan. Karena apa? Karena dia juga berupa angka menurut Excel ya. Oke, kita di sini langsung coba aja di sel B8. Nah, ini dia itu sudah benar nih teman-teman rumusnya B3 sampai B7. Tapi Excel itu menganggap B2 yaitu Januari 2025 itu sebagai angka juga yang seharusnya masuk ke dalam perhitungan sum ini gitu. Kita coba ya, apakah kalau misalnya kita ganti ini dengan B2 dia itu bakal hilang, teman-teman. Nah, segitiganya bener ya hilang ya, teman-teman. Tapi ini bukan keinginan kita gitu. Keinginan kita adalah cuman yang B3 sampai B3 sampai B7, sorry. Nah, yang di bagian B2 ini dia itu cuman sebagai header gitu. Nah, kemudian bagaimana sih untuk cara menghilangkannya gitu kalau misalnya dia udah di B3 sampai B7. Nah, itu teman-teman bisa langsung aja di ignore ya untuk errornya gitu. Ignore error, ini ignore error, dan ini juga ignore error. Oke, jadi di situ untuk pembahasan sum. Selanjutnya ada min dan juga max ya teman-teman. Jadi di sini untuk menemukan nilai terkecil dan juga nilai terbesar dari kumpulan data gitu. Nah, sama dia punya formatnya juga sama dengan kemudian fungsi dan juga argumen ya teman-teman. Sama ya. Oke. Nah, kemudian selain min dan max kita lanjut dulu ya. Itu juga ada average gitu. Average itu rata-rata teman-teman.
Nah, bisa dilihat juga dia juga formatnya juga sama dengan kemudian fungsi dan juga argumen. Di sini kita akan praktekkan semuanya ya teman-teman ya. Kita katakanlah ingin mengetahui untuk nilai minimum tiap bulan, maksimum dan juga rata-ratanya ya. Berarti kita kasih di sini min, kemudian maksimum, kemudian average. Oh iya teman-teman, kalau misalnya kita lupa nih di mana rumusnya nih, rumus minimum itu apa gitu. Kita bisa cek di bagian formula. Nah, itu ada di more function, kemudian ada di statistik. Nah, ini bisa lihat nih ada min. Nah, kemudian kita tinggal pilih rentang argumennya gitu. Nah, kita cukup sampai B7 aja. Oke. Nah, tinggal kita kontrol copy, paste, paste, paste. Nah, kalau misalnya maksimum sama teman-teman tinggal sama dengan maksimum tab. Kemudian kita drag di sini. Nah, ini dari sini juga kita drag langsung aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Average juga sama, dia bakal ngambil rata-rata sama dengan average. Ambil sini, enter. Dari sini ada titik hijau kecil ini di pojok kiri, pojok kanan bawah, sorry. Kita langsung drag. Oke, ini kita bisa ignore error, ignore error, ignore error, ignore error. Nah, oke, jadi itu untuk pembahasan min, max, dan juga average ya teman-teman ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya ada count teman-teman. Count itu apa sih? Count itu untuk menghitung sel yang berisi nilai numerik atau angka gitu. Nah, sel yang kosong atau dia berisi teks, dia akan diabaikan. Kita coba aja ya untuk eksekusinya di Excel. Nah, kita buat di sini count ya teman-teman. Nah, ini kita sama denganin count. Dari mulai kos sampai belajar. Nah, di sini dia ada 5 data teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bener ya. Ini dia udah sesuai. Kemudian, kalau misalnya yang ini kita hapus yang di bagian makan. Ternyata waktu itu kita makan dibayarin kantor gitu ya. Nah, kita delete. Dia jadi 4 teman-teman untuk jumlahnya. Nah, dia jadi untuk menghitung sel-sel yang ada gini, angkanya aja. Jadi kalau misalnya ini kita bukan masukin angka, tapi kita masukin sesuatu ya, misal buku. Nah, dia nggak bakal masuk teman-teman, dia bakal tetap di bagian 4 aja. Dia cuma menghitung yang dari B3, kemudian B5, B6, dan juga B7. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita kembalikan dulu seperti semula. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Oke, materi selanjutnya itu terkait autosum dan juga shortcutnya teman-teman. Autosum itu apa sih? Jadi autosum itu adalah fungsi yang secara otomatis akan menebak dan juga memasukkan rentang yang ingin kita jumlahkan di dalam Excel teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa di formula kemudian di autosum. Atau teman-teman bisa juga pakai shortcut. Nah, ini shortcutnya teman-teman. Itu ada Alt dengan sama dengan. Itu untuk autosum ya teman-teman. Sekarang kita coba aja di Excel. Kita pakai yang di sini ya teman-teman ya. Ini kita hapus dulu coba. Kemudian kita masuk ke formula. Kemudian kita masuk ke bagian function dan library ya teman-teman ya. Function dan library ini bisa dilihat di sini ada autosumnya. Kita coba aja klik untuk autosumnya. Nah, dia bakal langsung mendeteksi teman-teman. Udah gini, kita tinggal drag aja ke samping. Nah, gitu teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman nih dari page home, pengen lebih cepat ya.
Kita langsung, ini kita coba boost dulu. Kita langsung pakai Alt sama dengan teman-teman. Saya tulis di sini aja, Alt ditambah sama dengan. Sekarang dicoba Alt sama dengan. Nah, tinggal di drag. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah rangkuman yang udah kita pelajari pada video kali ini. Mulai dari struktur Excel sampai juga dengan auto zoom. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Dan juga sampai ketemu di video selanjutnya.